Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Sebagai wujud kepedulian untuk mengawal kepentingan masyarakat, Grup Kompas Gramedia di Lampung menyelenggarakan ajang kompetisi bagi pemerintah daerah. Sebanyak 12 perwakilan pemerintah kabupaten kota di Lampung ikut berpartisipasi mempresentasikan program inovatif pro rakyat untuk bersaing dalam penghargaan Kompas Gramedia Award 2019. Bertepat di Tegalmas Resort selama 2 hari, peserta yang terdiri dari perwakilan masing-masing kabupaten kota di Lampung menjabarkan program inovatif khas daerah. Di hadapan para juri, satu persatu peserta dengan percaya diri memaparkan keunggulan program inovatif dan pro rakyat. Ketua Kompas Gramedia se-Sumatera bagian Selatan, Hadi Prayogo, yang juga tergabung dalam tim penilai, mengatakan kegiatan ini bentuk kepedulian media massa yang tergabung dalam grup Kompas Gramedia untuk mendorong kepala daerah menciptakan program inovatif pro rakyat yang dapat mempercepat kemajuan masyarakat. Jadi intinya program ini adalah bagaimana Kompas Gramedia Lampung ini mendorong agar para kepala daerah itu memiliki program inovasi pro rakyat, untuk rakyat. Karena bagaimanapun tanpa inovasi lambat berkembangnya. Kita berharap dengan program-program inovasi semakin mempercepat kemajuan masyarakat setempat. Seperti kita tahu bahwa ada yang misalnya dia menyelenggarakan perpustakaan, kemudian literasi, kemudian juga mau mengentas kemiskinan dan sebagainya. Nah, berdasarkan presentasi itulah yang nanti akan kita tentukan mereka dapat award apa. Selain nanti tim Kompas Gramedia sendiri secara tertutup ke daerah-daerah untuk ke lapangan untuk melihat perkembangannya seperti apa program-program yang mereka sampaikan itu. Usai presentasi program akan dilanjutkan tahap penilaian oleh tim juri. Di saat bersamaan, tim dari Kompas Gramedia akan turun ke lapangan untuk memastikan progres dari program tersebut. Baru kemudian akan diumumkan pada puncak penghargaan Kompas Gramedia Award 2019 pada awal Oktober mendatang. Kegiatan ini merupakan bentuk dedikasi Kompas Gramedia melalui beberapa unit perusahaan seperti Tribun Lampung, Gramedia, Kompas TV, Radio Sonora, Harian Kompas, dan Kompas.com untuk mendorong kemajuan masyarakat melalui program pemerintah daerah. Cindy Tania, Rafki Saputra, Daniel Parutua Simanulang, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi lainnya, saudara. Fakultas Pertanian Universitas Lampung meraih penghargaan dengan kategori pemegang hak paten terbanyak dalam kurun waktu 7 bulan 12 hari oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Sebanyak 26 hak paten dari para dosen didedikasikan untuk Fakultas Pertanian Unila. Fakultas Pertanian Universitas Lampung menjadi yang pertama di Indonesia meraih gelar pemegang hak paten terbanyak. Untuk mendapatkan satu hak paten diperlukan 5-7 tahun lamanya. Namun tidak halnya untuk Fakultas Pertanian, hanya membutuhkan waktu dalam hitungan bulan saja. Ini salah satu hasil indikator bahwa kita sudah memantapkan diri pada research university ini, paten ini. Saya kira kita on track dalam proses transformasi Unila dari teaching, research ke entrepreneur university. Disampaikan saya tadi. Saya berharap fakultas lain ikut berkontribusi lah ya. Ini kan daerah teknik juga diadakan, ya ini pasti paten serana lebih banyak ke yang teknik ya. Ini bukan kali pertama Fakultas Pertanian memperoleh rekor MURI. Sebelumnya pada tahun 2018 pihaknya telah mendapatkan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia tentang pencatatan hak cipta terbanyak dalam kurun waktu 1 catur bulan. Pak Gubernur boleh ambil hasil-hasil penelitian ini melalui kerjasama tripartit dalam rangka mengejawantahkan program beliau Petani Lampung Berjaya. Terserah program apa yang digelontorkan oleh Pak Gubernur nanti, yang penting ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi petani kita yang ada di Lampung ini. Kedepan pencapaian ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan dampak positif dalam menghasilkan karya baik bagi fakultas maupun Universitas Lampung. Diki Aditya, Anggi Mahardika, Kompas TV, Lampung.
Saudara, berkembang pesatnya dunia otomotif di Indonesia membuat banyak pengguna kendaraan membentuk perkumpulan otomotif dari roda 2 hingga roda 4 atau lebih. Salah satunya perkumpulan otomotif khusus mobil berwarna putih atau dikenal dengan komunitas White Car Indonesia. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, WCI menyelenggarakan Jambore Nasional ketiganya di Lampung. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Pagi itu di Lampung, bertepat di pusat kota Bandar Lampung, rombongan mobil beragam jenis berwarna putih beriringan mengitari kota. Ya, ini merupakan komunitas White Car Indonesia. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, mereka menyelenggarakan Jambore Nasional ketiganya. Dan Lampung dipilih karena menawarkan sejumlah destinasi pariwisata yang layak untuk dinikmati. Total 200 peserta berpartisipasi dalam iring-iringan menuju destinasi Pantai Sariringgung di Kabupaten Pesawaran. Selain menjadi ajang kumpul bareng sesama komunitas, kegiatan ini juga mereka manfaatkan untuk berkontribusi merayakan kemerdekaan Indonesia dengan membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 1,5 kali 30 meter tepat di bibir pantai. Jambore kali ini diikuti kurang lebih 200 peserta dan dihadiri dari 28 regional. 28 regional berarti 28 daerah kabupaten di seluruh Indonesia. Target kedepannya tuh WCI menjadi salah satu pelopor utama untuk komunitas mobil satu warna, solidaritas dan terutama sosialnya. Harapannya khususnya untuk Lampung, wisatanya dapat dikenal di Nusantara ini dan wisatanya makin maju. Untuk Indonesia, ya harapan kami dari White Car Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar. Berbeda dengan kebanyakan komunitas otomotif, keberadaan White Car Indonesia justru lebih kental dengan sisi humanis, memanfaatkan perkumpulan sebagai ajang untuk membantu sesama, dan aksi kemanusiaan saat terjadi bencana pun rutin mereka lakukan. Meski baru berjalan untuk ketiga tahunnya, komunitas ini mendapatkan respon positif dari anggotanya. Karena selain sebagai ajang kumpul bagi pemilik kendaraan berwarna putih, komunitas ini hangat bagi siapa saja tanpa membedakan latar belakang para anggotanya. Jadi itu nggak berbicara kalau otomatis aja, tapi kayak misalkan ya di satu tempat ada bencana kayak banjir atau apa, itu kita terjun langsung, kita bersosialisasi langsung, kita memberikan bantuan bagi mereka, terus kayak mau Ramadan atau apa, kita kayak ada santunan juga buat anak-anak. Ya, setiap ada acara event ataupun mengenai White Car itu kita selalu ada yang namanya melibatkan yatim atau apapun itu donasi yang dari agama, tidak yang terlalu fanatik banget ya, karena kita satu Indonesia gitu lah. Perkumpulan otomotif semacam ini selain sebagai ajang silaturahim bagi para pecinta mobil putih, berkunjung ke berbagai destinasi wisata secara tidak langsung turut mempromosikan potensi daerah yang ada di Indonesia. Cindy Tania, Sony Lumban Gaul, Diki Aditya, Kompas TV, Lampung. Melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya Anda mengetahui harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun. Berikut harga-harga kebutuhan pokok yang telah kami rangkum dari pasar tradisional di Provinsi Lampung.
Usai jeda, kami akan hadirkan informasi diantaranya Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah menggerebek sebuah rumah bandar narkoba di Desa Banjaratu, Lampung Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Lampung.